Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubas salihin binurih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin dzil khuluqil azim imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratal mukarramun, para alim ulama, tokoh masyarakat, bil khusus Ketua DKM Masjid Nurul Hikmah Abuya Al-Hadz Fathullah mata'anallah betul hayati, segenap para sesepuh, para pengurus, hadirin hadirah rahimakumullah. Bersama-sama kita buka kajian kita membaca surat Al-Fatihah. Kita hadiahkan untuk pewakif masjid ini, untuk kedua orang tua kita yang kita cintai, untuk guru-guru kita, para habaib, para alim ulama, khusus kepada sahibul kitab. Dan kita niatkan juga semoga keberkahan majlis kita diberikan kesehatan zahir dan batin, panjang umur, banyak rezeki, semua hajat kita Allah kabulkan. Allah hadi niyyah wa niyatan salihah, annallaha yaghfirudz dzunub wa yasturul uyub wa yakshiful kurub wa yu'ti kullal matlub wa ila hadrati habibil mahbub sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabih. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim, taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jemaah, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, ini pertemuan pertama kita setelah tawakuf Ramadan ya. Semoga semua jamaah senantiasa diberikan kesehatan zahir dan batin. Kalau nggak salah kita masih berbicara tentang ma yata'alluq bil mayyit ya, yang berkaitan tentang mayit, memandikan, mengkafankan, mensolatkan dan menguburkan. Sekarang kita sampai ke menguburkan ya, halaman 28 tuh. Setelah kalau di buku ini nih
Ya, setelah baris wa yudfanul mayyitu. Jadi kita sudah bahas ya, yang harus dilakukan kepada mayit, memandikan sudah, mengkafankan sudah, mensolatkan ya dengan 4 takbir, bacaan-bacanya kemarin sudah. Sekarang menguburkan ya, halaman 28. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid dini wad dunya wal akhirah. Wa yudfanul mayyitu ya, yudfan. Ini kita bacanya dimajulkannya. Dan mayit dikuburkan ya, filahdin di liang lahat ya, mustaqbilal kiblati mengarah ke kiblat ya. Wallahdu, sekarang dibahas sedikit tentang lafaz lahad secara bacaannya. Bi fathil lami wa dhammiha, boleh dibaca ya lah ya, difathahkan huruf lamnya la. Wa dhammiha boleh juga dibaca dhammah, jadi lu boleh la, boleh lu. Kemudian wa sukunil ha'i, haknya disukunkan. Jadi orang nyebutnya lahdu atau lah atau luhdu ya, liang lahad. Bahasa Arabnya boleh nyebutnya pakai luh, boleh pakai lah. Lamnya boleh 2 bacaan, boleh fathah, boleh dhammah. Haknya sukun. Bi fathil lami wa dhammiha wa sukunil ha'i ya. Liang lahad ya, ma yahkuru min asfal qabri. Yang namanya liang lahad itu apa? Yang digali. Min asfal qabr dari bagian bawah kuburan ya. Jadi kuburan ini udah digali nih, seukuran kita berdiri misalnya, sampai tangan kita berdiri. Nanti sudah kotak. Kemudian di sebelah, berarti kalau model makmur misalnya kita kiblatnya sana ya. Ini kuburan begini nih, ada sebelah marinya kan. Dibikin lahad. Nanti ada 2 macam, ada lahad, ada syak, gitu ya. Jadi kasih keterangan di sini. Jadi liang lahad adalah ya, kuburan yang digali di bagian bawah kuburan, min kiblah ya, dari sisi kiblat. Qadra ma yasi'ul mayyit, apa ya, mayyitu wa yasturuhu, sekedar yang bisa cukup untuk si mayit, wa yasturuhu, dan bisa menutupinya ya. Wa dafnu fil lahdi afdalu minad dafni minasyaqqi. Ya, ada 2 macam ternyata. Saya juga ketika ngelihat, mungkin kalau di yang tanahnya kayak pasir gitu ya, saya pernah lihat di Madinah Baqi nguburin itu, karena kan tanahnya longsor terus, jadi ada bentuknya syak. Nanti dijelaskan kalau syak gimana. Gini ya, ini kuburan kan begini, segi 4 udah. Nah kalau yang lahat itu sisi di sininya kan dikasih cendong kan ke dalam, gitu. Tapi kalau syak itu di tengah-tengah di sini, dia bikin galian lagi, lalu pinggiran dikasihin inian bata-bata gitu, penjagaan. Taruh mayit di situ, baru ditutup pakai papan atau bata. Cesak.
Kalau lahat seperti yang kita, kalau kita kan tanahnya enak tuh kan. Saya lihat juga mungkin dasar tanah kali ya. Kalau tanahnya yang pasir dibuat begini susah itu. Ya. Maka di sini disebutkan ya. Kalau syak enggak. Syak itu lurus aja dia. Lurus di tengah di kuburan segini. Nah, di sini dibikin. Lebih dalaman dikit terus di sini ditaruhin bata ada tuh. Kalau di sana kan udah disiapin bata-bata kayak paping aja gitu, tumpukin. Maksudnya biar juga pasir kagak itu. Ini taruh nanti mayitnya baru tutup begitu. Nah, karena ada lahad, ada syak, mana yang lebih afdal katanya, ya. Katakan wadafnu fil lahdi afdalu minad dafti minasyak. Ya. Kuburan dengan liang itu lebih afdal, lebih baik daripada ya mengkuburkan di syak. In salabatil ard, jika tanahnya keras. Wasyaku ayyahfara fi wastil qabri, ini dia. Syak itu apa? Digali fi wastil qabri, di tengah kuburan. Ya. Kan nahri, katakanlah seperti kalau nahar hakikatnya kan ini sungai terlalu gede, seperti parit gitu, ya. Wa yubna janibahu, kemudian dibangun tuh, ya. Dari tadi dia digali kayak gini, digali lagi di sini nih, kemudian wa yubna, dibangun janibahu, dua sisinya, atau dikasih jagaan sini, gitu. Wa yudhal mayyitu bainahuma, baru diletakkanlah mayit di tengah-tengahnya antara di sisi kanan sisi kiri, gitu. Ya. Buka di internet ada kuburan dengan syak, ada gambar itu. Ada dengan lahat sama seperti kita ya. Kalau di Indonesia kebanyakan lahat ya. Tapi kalau di dunia Arab saya pernah lihat juga ada yang lahat, ada yang syak. Ada juga yang ini turun ke bawah. Pernah jemaah saya meninggal dan saya ngikut ke bawah, ternyata kayak ginilah, ya, ditaruh aja gitu. Ya, nah, kalau dia udah misalnya habis dia dorong taruh lagi. Gitu. Jadi ditutup. Itu yang masuk ke situ luar biasa itu, napasnya kuat. Pernah dulu. Taib. Jadi itu hanya istilah, di dalam kubur itu ada lahat, ada syak. Nah, mana lebih utama artinya? Lebih baik katanya lahat ketimbang syak. Apa itu kuburan syak? Nah, posisi syak itu celentang apa dimiringin? Syak. Masih mayitnya celentang atau dimiringin, kayak dilahat kan dimiringin. Kalau dari sumber ini semuanya yang bagus tetap dimiringin dia. Iya. Karena kalau dimelentangin itu makruh tuh. Nanti ada kaitannya. Ya. Wa yudhal mayyitu bainahuma, dan diletakkan mayit itu di antara dua janibah tadi, ya, dua dinding, dua sisi dinding tadi. Wa yasqafu alaihi, kemudian ditutupin tuh, saqaf itu tutup ya, alaihi, di atas syak tadi, bilabanin, bukan bilaban, labin ya. Beda tuh. Tulisan sama, laban susu, labin batu gitu ya. Ya, dengan batu atau dengan kayu ya, wanahwi dan semacamnya. Tadi udah diginiin kan, kiri kan sudah ada, tinggal turun gitu begitu. Kalau lahat kan miring gini kita kan. Nah, itu. Wa yudhal mayyitu inda muakhiril qabri, dan mayit diletakkan di ujung kubur. Wa fi ba'dhin nusakhin, dan di sebagian teks ada tambahan di sini. Ba'da
balil kiblah, setelah ungkapan tadi menghadap kiblat, di kitab lain ada ziyadah, ada tambahan. Wahia, apa tambahannya? Wa yasillu min ra'sihi ay ya sallan birifqin la bi'unufin. Jadi ini ketika tadi menghadap kiblat ya, ketika mau nurunin mayit nih, itu yang diturunin bagian kepalanya dulu, birifqin dengan pelan-pelan, la bi'unufin, jangan apa ya, dengan kasar ya. Wa yaqulu alladhi yalhad. Nah, orang yang berada di lahad itu ya, ketika dia megang mayit ini, ambil baca bismillah wa ala millati rasulillah. Bismillah wa ala millati rasulillah. Terkadang tuh kalau lagi pas kuburin orang lupa tuh. Nah, kita yang paham ya, sampai jenazah turunin, nah kita ini aja dah, sebutin nggak apa-apa. Bismillah wa ala millati rasul, dengan nama Allah dan atas agama Rasulullah. Nah, itu disunahkan kita ketika memasukkan jenazah kita baca begitu. Wa yadja'u fil qabri, ya. Ba'da ayya'maq qamatan wa bistatan. Dan jenazahnya dibaringkan di kuburan setelah setelah galiannya itu dalam, qamatan setinggi ya, setinggi kita lah ya, wa bastatan ada juga mengatakan bahwa sudah setinggi kita, tangan kita gini nih atau masih ya, kalau kita nih semeter berapa, semeter 60 ya, ini lebih dikit itu. Atau lebih bagusnya kalau gitu. Wa yakunul ittija'u mustaqbil kiblah. Nah, posisi mayit ini yaitu dibaringkan menghadap ke kiblat begitu. Falau dufina mustadbirul kiblah. Nah, seandainya dikuburkan membelakangi kiblat atau mustalqiyan, atau ditaruhnya celentang gitu. Tadi yang tanya Ustaz Nur, dicelentang. Nubiso, ini harus dibongkar. Ya, wujjiha, dan diarahin lil kiblah, ke arah kiblat. Malam yataghayyar, selama itu jenazahnya belum berubah, artinya belum jadi busuk, bau gitu. Ya. Makanya yang turun itu harus benar-benar paham ya. Wa yastahu al-qabru. Nah, ini kuburannya itu ini ya, yang afdolnya dianjurkan itu satah aja, rata aja gitu. Ya. Wala yusnamu, arti tidak usah ditinggiin gitu. Wala yubna alaih, dan gak perlu di atasnya dibangunin. Ya. Gak ada orang-orang yang dulu, sebetulnya para guru-guru bilang gitu tuh, tapi muridnya ya mungkin takut ini ya bikin dibangunin sebegitu ya. Ya mungkin kalau di adat kita segitu ya lumrah lah, jangan sampai gede-gede kayak kuburan Cina itu kan. Wala yubna alaihi, katanya wala yujassisu. Ya. Jangan dibangun di atasnya dan jangan juga dilapisin tuh, diplester. Ai yakrahu tajsisuhu bil jassi. Artinya makruh hukumnya diplester ya. Wa huwa an-nuratu, yaitu dengan kapur putih. Ya kalau kita mungkin kayak semen gitu kan, contohnya. Al-musamma bil jir, itu dinamakan jir istilahnya. Kita bangun sedikit pakai plesteran itu kuburan,
Itu istilahnya jir. Ini hukumnya makruh sebetulnya, ya. Wala ba'sa bil buka'i 'alal mayyiti, ya. Dan tidak kenapa-napa, boleh nangis atas mayit, ya. Ai yajuzul buka'u 'alaihi qabla al-mauti wa bu'dihi. Artinya dibolehkan menangis, ya, atas si mayit sebelum kematian dan setelahnya, ya. Wa tarkuhu aula. Nah, sementara meninggalkan nangis lebih baik. Wa yakunul buka'u, ya. Nah, nangisnya ini katanya wa yakunul buka'u, ini saya teliti di kitab saya ini, dia 2 kali, mungkin 2 kali tulisan di blog ini ada, ini sini ada lagi. Makanya Pak kok ini kagak nyambung, saya lihat di kitab ininya, gitu. Oh ternyata ini percetakannya 2 kali nulis. Apa mungkin kopiannya kelebihan, ya. Jadi di sini wa tarkuhu aula, ya. Artinya meninggalkan menangis, yaitu lebih baik. Wa yakunul buka'u 'alaihi min ghairi nuhin. Nah, boleh menangis, tapi syaratnya min ghairi nuhin. Tanpa kita ada ratapan. Ai raf'u sautin bin nadab. Artinya suaranya tinggi itu dengan ratapan. Ya, Nabi pun juga menangis. Ya, nangisnya nangis mendetes air mata rahmat, itu ya. Kemudian yang kedua, wala saqqa thawbin, jangan merobek bajunya, ya. Ada orang, artinya katanya Nabi, kan kita pernah kaji, ya. Jangan melakukan hal-hal yang bersifat jahiliyah tuh. Meratap, nangis sampai ngeraung-raung gitu. Ya. Kemudian dia ada lagi namparin pipi-pipinya. Kemudian ngerobek bajunya gitu, ya. Nah, seperti itu jangan sampai ke tingkat itu. Kalau hanya sekedar menetes air mata boleh, ya. Wa fi ba'di nusukh, dan sebagian teks yang lain, ya, dia pakainya bukan thawb tapi pakai jaib. Nah, apa tuh? Badalu thawbin. Nah, itu katanya dia merobeknya bukan ngerobek bajunya tapi kerahnya. Baju itu katanya kan kalau kerahnya udah hilang jelek, itu udah bukan baju namanya, ya. Jadi dia jaib di sini badalu thawb, pengganti dari baju. Wal jaibu tuqul qamisi, ya, bagian leher baju. Nah, ini kita kerah kan, kita bahasa kita kerah. Dalam teks lain bukan thawb, tapi dia merobek kerah bajunya, ya. Wa yuza ahluhu ay ahlul mayyit saghiruhum wa kabiruhum, dan ahli si mayit, ya, itu yu'za, boleh ditakziahkan, itu, ya, boleh ditakziahkan, baik orang yang muda di antara mereka, wa kabiruhum, dan yang tua-tua, ya, keluarganya lah, ya, wa dzikru wa dzakaruhum, baik yang laki-lakinya di antara mereka, wa unthahum, dan yang wanita. Illa asyabata. Nah, di sini ada takhsis di sini. Yang namanya nih istisna bi illa. Kecuali yang wanita-wanita muda masih belia. Nah, ini fala ya'ziha illa muharimuha. Nah, tidak boleh dia ditakziahkan kecuali, ya, katakanlah suaminya gitu. Artinya, mohon maaf, ya, fulan meninggal dunia, punya anak perawan.
Ya, kita datang di takziah sampai meluk-meluk ya. Nah, ini enggak. Wa ta'ziyatu sunnatun katanya. Nah, takziah ini bertakziah ini hukumnya sunnah qabla dafni wa ba'dahu. Ya, bisa dilakukan sebelum menguburin atau setelah kuburin. Kalau jamaah kan masing-masing lihat kondisinya masing-masing ya. Ada yang orang pas dengar meninggal langsung kita takziah. Ada yang habis dikubur malamnya baru kita datang. Ya, itu masing-masing. Tapi dua-duanya itu boleh ya. Jadi wa ta'ziyah sunnatun qabla dufni wa ba'dahu. Bertakziah itu hukumnya sunnah. Ya, sebelum dikuburkan dan setelah dikuburkan masih boleh. Sampai kapan? Ila salasati ayyamin ba'da dafni. Masanya sampai 3 hari itu setelah dikuburkan. Ya, nanti ada ilatnya kenapa gitu. Jangan setiap ketemu saya ikut berduka cita. Nah, itu sedih terus dia. Udah sebulan lebih masih ya. Anak takziah punya makna di sini. Jadi sampai kapan? Ila salasati ayyamin ba'da dafni. Nah, jadi setelah dikuburkan tuh masih ada waktu 3 hari datang. Suasana berkabung lah ya. In kanal mu'azza ya wal mu'azzi hadirin. Jika si penerima takziah, artinya kita yang ahli musibah, wal mu'azzi dan orang yang memberikan takziah hadirin, artinya hadir datang ketemu gitu. Artinya masih ada aja. Kalau dalam 3 hari itu ketemu, ya boleh terjadi muamalah takziah. Fa in kana ahaduhum ghaiban katanya. Seandainya salah satu di antaranya kagak ada nih, baik orang yang mau takziah atau yang ditakziahin, yang enggak ketemu-temu misalnya, imtaddat at-ta'ziyatu ila hudurihi. Nah, boleh takziahnya itu waktunya memanjang ya sampai kedatangannya. Misalnya yang gampangnya si fulan pengen takziah ya kasih yang meninggal, tapi hari pertama kedua belum sempat ketemu ya. Misalnya dia pulang kampung baru datang dengar meninggal, kan hari pertama nggak datang, boleh hari yang ketujuhnya dia datang ya, emang dia waktunya ada di situ, masih boleh. Saya teringat ada teman saya tuh senior di KPJ, kami ajak umroh ya, saya kasih beliau bimbing jamaah terbang pertama, terbang kedua itu, pas terbang ketiga kecelakaan di Jeddah, meninggal tuh. Pas saya lagi di Gorontalo itu kondisinya sulit ya. Jadi saya bilang sama istrinya, mohon maaf saya belum bisa hadir ini. Nah, seminggu dari Gorontalo pulang baru kita takziah. Inla hudurihi itu namanya ya. Ya boleh aja gitu. Fa in kana ahaduhum ghaiban, seandainya salah satu di antaranya keduanya kagak ada, baik orang yang mau takziah atau yang ditakziahin, imtaddat ta'ziyatu ila hudurihi ya, maka waktu bertakziahnya itu bisa manjang sampai kehadirannya. Wa ta'ziyatu lughatan. Nah, sekarang takziah secara bahasa. Apa sih sebetulnya pengertian takziah itu? At-tasliyatu. Tasliyah ternyata menghibur. Ya, menghibur siapa? Liman usiba miman ya'uzu alaih. Menghibur orang yang dapat musibah. Ya, ketika kita datang itu mengobati itu, meringankanlah beban sedihnya itu. Ya, itu secara bahasa. Jadi takziah adalah kita datang untuk menghibur orang yang ditimpa musibah. Itu secara bahasa begitu. Wa syar'an, adapun secara syariat ya al-amru bis sabri. Ya, ketika kita datang kita ya ada sedikit
katakanlah nasihat ya, untuk apa ya, kalau yang meninggalnya suaminya misalnya, ya sabar ya, ini sudah takdir Allah, mungkin inilah yang terbaik ya gitu ya. Wal hatsu katanya alaihi, dan kasih motivasi untuk sabar, tabah, ikhlas, ini penting itu ya. Jadi dia terobati, yang kita datang aja dia sudah senang gitu kan. Apalagi di kita ya ada ngomong-ngomongan yang jangan datang, syukurin lo, jangan. Ya, saya ngomong yang enak-enak. Semoga insyaallah marhum ahli khair, ahli sorga, begitu kan. Di buku yang saya itu kan itu udah lengkap banyak tuh, gitu ungkapan. Kemudian biwa'dil ajri, ya. Dan ingetin udah ada dijanjikan pahala oleh Allah, dia mah suami yang baik gitu ya. Oleh ibu yang baik, ibu yang solehah buat anak-anaknya gitu. Insyaallah dapat pahala. Jadi kan senang. Jangan datang, makanya gue bilangin suami lu tuh sebelum ini tobat dulu, mati sekarang. Ini udah sedih, dia nambah sedih lagi. Ya, ngomong yang enak-enak tadi biar fikir. Kemudian wa du'a lil mayyit bil maghfirati, ini penting. Dan ya kita datang bertaziah itu mendoakan si mayit dengan ampunan. Ya, semoga almarhum diampuni oleh Allah. Walil musabi, ya, bi jibril musibah, dan pada orang yang artinya kena musibah, ditinggal, bi jibril musibah, artinya keluarga yang ditinggalkan ini. Artinya satu sisi kita doain si mayit, kemudian kepada keluarga yang musibah, kita hibur dia tuh gitu. Wala yudfanu isnani, ya, isnan. Nah ini penulisan isnan, dia pakai alifnya alif wasal, jangan pakai hamzah qata. Wala yudfanu isnani, dan janganlah dikuburkan dua mayat sekaligus fi qabrin wahidin, di satu kuburan, illa lihajatin, ya, kecuali karena apa? Karena keperluan emang. Dicontohkan di sini kadaiqil ardi, ya, tanahnya udah sempit itu. Ya. Wa kathratil mauta, yang meninggal banyak, boleh dikuburin bareng-bareng sekaligus. Di sini ada beberapa catatan di syarahnya, ada keterangan wa'lam, ketahuilah anna dhammatal qabri 'ammah, bahwa adanya gencatan kubur itu, ya, tekanan kubur itu memang terjadi likulli mayit, kepada setiap mayit. Artinya ada bumi itu menghimpit itu, ya, terjadi kepada setiap mayit. Wa in lam yakun mukallafan, ya, illa al-anbiya, kecuali para nabi. Para nabi itu kagak ditindes oleh bumi. Yang kedua, wa Fatimah binti Asad, ada seorang sahabiah namanya Fatimah binti Asad, ini juga dijamin dia. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tamarraga fi qabriha, Nabi pernah ketika beliau mau dikuburkan, Nabi itu tiduran di kuburan. Ya, ini khususiat namanya. Nah, kemudian yang kedua, wa man yaqra fi maradihi alladhi yamutu fihi qul huwallahu ahad. Nah, Bapak-bapak Ibu, ini ilmu nih. Orang yang ketika lagi sakitnya menjelang kematian, dia baca kulhu. Ya, baca kulhu.
itu dia akan diselamatkan dari himpitan bumi. Maka dari sinilah kita ketika orang meninggal suka kita yang datang kan suka dikasih apa tuh, kacang, ya kan, artinya ini orang yang datang kan dalam berduka dikasih isyarat itu, ambil baca kulhu gitu. Jadi pahala, jadi doa. Jangan kita takziah ngobrol, ngerokok. Kan kebiasaan kita gitu tuh ya. Padahal ini lagi berduka, dia perlu doa, hiburan gitu. Nah kita itu tuh ada yang harus dirapin tuh ya. Bagus datang yang niatnya doain, udah baca. Kalau yang baca ada yasin baca yasin ya. Selain kita juga menghibur dan juga mendoakan si mayit tadi itu. Itu arahan begitu. Allahu a'lam. Selesai dah tuh bab seputar amat mayit. Nah, ada tambahan ketika tadi lahad ya. Ini yang orang bagian bawahnya itu ya, ini karena di sini enggak sebutin, kalau di syarahnya disebutin. Jadi pas tadi dia ala syaqil aiman, dia ya seperti kita tidur kan, apa ke arah kanan gitu kan. Nah, ini mukanya dikenain ke tanah, dibuka tuh sama kakinya, jadi dia kayak gitu ya. Maaf gini ya, kayak gini kan. Asalnya kan diturunin begini, lalu jangan diginiin tuh, di lahatnya, biar dia juga menyentuh ini. Nah, bagaimana kalau ternyata tanahnya najis, kotor, ya di sini piki gitu piki. Contoh-contohnya banyak gitu. Pas tanahnya berair, nah, itu boleh di situ dikasih halangan, tentu ditambahin tanah lagi boleh. Nah, biar jangan pas mukanya pas tanahnya yang bernajis itu kan. Gimana pas penguburan juga banjir, suka terjadi gitu tuh. Juga dia banjir ada juga tuh. Ya, itu juga boleh juga dikasih sesuatu, kemudian ditambahin tanah biar tetap dia mukanya wajahnya ke tanah gitu ya. Nah, ketika tadi bertakziah, apa doa yang kita baca nih? Ya. Kita baca doa apa? Ya. Ya kan kalau kita mah orang kita udah, Bu, kami ikut berduka ya. Kami keluarga ikut berduka cita atas perginya almarhum. Semoga almarhum ahli surga, diangkat derajatnya, diampunin kesalahannya gitu. Kemudian dan semoga juga ibu, bapak, keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran, begitu kan, ketabahan, kesehatan, kekuatan, dan ikhlas melepas almarhum. Kan biasanya ungkapan begitu kan yang kita sampaikan kepada itu. Nah, ini ada doa ya. Doanya ya, doa lil mayyit bil maghfirah. Ada doa lil musab bijabril musibah tadi yang kedua tuh. Kalau doa untuk mayit biasa Allahumma ighfir lahu warhamhu, ya perempuan Allahumma ighfir laha warhamha. Nah, kalau buat yang keluarganya, nah ini ya. A'zamallahu ajrak. Semoga Allah memberikan pahala yang besar kepada Anda gitu. Apalagi kan keluarga musibah, dia betul-betul kan letih, capek ngurusin, apalagi ini ya sebelum meninggal sakit dulu, bolak-balik ke rumah sakit ya gitu. A'zamallahu ajrak. Semoga, kalau jamaah susah bahasa Arabnya, pahaminnya teksnya nih. Pakai bahasa Indonesia aja enggak apa-apa juga. Semoga Allah berikan pahala yang besar buat ibu, buat bapak, udah ngurusin bapak ibu gitu. Wa ahsana azaak kita. Dan
Semoga ini suasana takziah yang baik gitu. Wa ghafara limayyitik. Semoga Allah juga mengampuni yang meninggal ini gitu. Wa jabra musibatik, juga Allah memaafkan ya orang keluarga yang ditinggalkan itu. Au khalfa alaika gitu. Artinya dan juga Allah berikan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan gitu ya. Nah, bagaimana kalau orang kafir? Ya. Boleh enggak kita ngedoain orang kafir? Wa yuqalu lil muslim fil kafir a'zamallahu ajrak, katanya, wa sabbarak wa akhlafa alaika aw jabra atau jabara musibatak. Wala yuqalu ghafara limayyitik. Jangan ngomong kepada Allah yang kafir ini, maka Allah memaafkan dia, ya, karena Allah mengatakan apa? La yughfiru al-ghafara yaghfaru la yaghfaru al-kufra. Allah tidak memaafkan orang kafir. Qala ta'ala innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni ya orang yang menyekutukannya. Ya. Jadi doanya sesama kita gitu ya. Taib, mau lanjut langsung ke bab zakat atau ada pertanyaan aja? Ya, boleh. Biasanya kalau mayit sudah masuk matahari, biasanya sebelum bersumpah, biasanya dia diakan. Ya. Hukumnya gimana seperti apa ya? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau di Jakarta udah biasa kan makan kan di tubuh, di jenazah. Itu ada batas minimal waktunya nggak kalau boleh ditumpuk? Ya. Di syarah ini disebutkan kalau yang mau ditumpuk itu nanti ada urutan-urutannya, ya. Misalnya menaruhnya jenazah ini banyak, ya, itu tetap diprioritaskan yang laki dulu, bapak, anak laki-laki, begitu, ya. Baru nanti yang perempuan, seandainya ini. Jadi itu juga ada ilmunya tuh, ilmu numpuk mayit gitu ya. Kecuali kayak kemarin di Mekah ya, kejadian tahun berapa? Yang meninggal. Itu saya ngeliat sendiri itu diangkutnya pakai bulldozer. Ya, hampir ratusan mayit kan. Itu udah digali satu lubang besar, ditarik. Ya, ada yang begitu dulu. Tapi kalau yang kita ini sebagusnya sebelum dia kalau menumpuk itu ya pastikan sampai habis tulang-tulangnya tuh. Kagak boleh misalnya pas kita gali masih ada tulang yang kita kumpulin tuh. Nanti disatuin taruh di atasnya atau di bawahnya, itu kagak boleh. Jadi sudah sampai habis banget. Jadi ketika kapan mulainya, kapan kita menumpuk, pastikan kalau biasa sudah habis, kagak ada tulang-tulangnya gitu. Kan udah dibagi tuh. Kalau kita habisnya lidud. Ya, kita nih baik kalau bukan ahli Quran, hafal Quran dan bukan para anbiya, kita habis kemakan dud, belatung. Ya. Kemudian tadi tentang qomat dan azan, ya, karena disunnahkan ketika kita baru saja lahir, maka disunahkan kita untuk apa? Diazankan, dan diqomatkan. Nah, ketika kita datang ke dunia ini dengan disambut dengan azan, lalu ulama mengkiaskan atau menganalogikan, kita pun melepasnya dengan qomat dan azan. Ya, karena ketika itu pas kita mulai beranjak dari kuburan, nah ada malaikat munkar dan nakir, ya.
Ada munkar nakir ini nanya emang galak banget, datang dengan wajah yang serem gambarnya. Ada yang datang dengan lembut, dia kagak bikin suasana takut itu. Ada gambar seperti itu. Nah, orang-orang soleh, malaikat munkar nakir yang kategorinya serem, itu datang dengan baiknya, dengan lembutnya. Ya. Tapi kalau orang yang jelek, durjana, ini malaikat nakir baru suaranya udah orang gemetaran. Assalamualaikum. Wah, ibaratnya gitu, udah takut dia. Ya. Suasana kuburan sama suasana ketika meninggal ini dikategorikan masuk ke dalam kategori ahwal akhirat. Kenapa dikatakan ini masuk ke ahwal akhirat? Karena suasananya begitu dekat dengan alam akhirat, alam kematian. Ya, saya sebetulnya juga ada mau cerita di sini. Di sini ada kisah, ya tadi yang nah ini yang tadi urutan-urutan numpuk ya, nyusun mayit itu selalu diutamakan yang laki-laki dulu, laki semuanya, baru kemudian perempuan. Ya, mana nggak ketemu? Ada pengecualiannya nggak ke darurat? Ada, semuanya dalam segala itu ada aja darurat. Ya kan kita lihat kemarin yang waktu hajian tahun 2000 berapa? Saya haji, ada yang pasukan raja itu jalan pulang di jalan berangkat kan, terjadi injak-injak tragedi seperti tahun berapa? Tahun 90-an ya. Itu kan kita jamaah walaupun jamahnya plus nggak bisa masuk ke area Mina. Semua jalan ditutup. Mobil hanya ngedrop di itu, jalan kaki itu. Kenapa? Suasananya jenazah semuanya. Itu diangkutin dengan bulldozer langsung. Udah kayak ngeruk tanah aja. Udah banyak jenazahnya. Nah seperti itu udah digubur. Seperti terjadi dalam perang Uhud kan gitu juga tuh. Ya digali oleh Nabi kuburan yang gede udah dimasukin semua. Jadi enggak satu-satu kagak. Gitu ya. Baik, tafadhol. Ya. Kebetulan saya sempat jadi ini 2 tahun. Ternyata kecuali di Malang dan Batu ada kuburan-kuburan umum itu sifatnya tidak seperti di Indonesia permanen. Ada suasana apa namanya banter dan sifatnya gantian itu kuburan. Ya. Karena persekian bulan atau persekian tahun ke bolang-bolang akan diambil di entah di tidak tahu kemana. Iya. Terutama bagi pendatang-pendatang yang kurang jelas, kecuali mungkin Kiai Haji juga. Ya. Termasuk beliau itu yang diistimewakan kuburan. Iya. Mohon penjelasannya lebih lanjut Kiai. Ya tadi yang saya bilang selain yang kuburan lahat syaqah, ada yang kuburan dia diletakkan aja gitu. Ya dia ditutup kayak gini, ya di lantai dasar, dibuka tuh ya kan, turun ke tangga dulu ditaruh aja gitu. Nanti waktunya dia habis didorong, taruh lagi berikutnya itu. Nah, ganti lagi itu. Saya pernah masuk juga itu, begitu. Oh begini ya, jadi kayak ini aja, kayak gini taruh aja gini. Tapi pengalaman kami itu kebetulan ada pegawai di KJRI yang meninggal sehari 2 hari sampai 27 hari itu tidak ada pihak keluarganya yang bertanggung jawab aja. Begitu sih Pak. Ternyata di kotak-kotak tidak kotak ada nomornya di atas ya. Ya, ada nomornya. Jadi sekian tahunnya salah tulang bulan atau diambil dibuang atau ganti ya.
beberapa tahun yang lalu teman saya meninggal kecelakaan juga itu, tapi dikuburkan di Makbarah Saraya. Kita ke sana nanya mana, dikasih inian tandanya, dan kuburan itu ada batu ya. Ada sih ini memang kalau kita datang ke penunggunya tuh ada nomor sekian-sekian ada, ya gitu. Jadi pas teman meninggal lagi umroh juga sama tuh, kita minta sama istrinya, terus saya mau ziarah, dikasih tuh. Ya ada juga bentuk begitu di selain Ma'ala, selain Baki ya di Madinah. Itu nggak tahu tuh kayak gitu tuh nanti hilang nggak tuh? Sepertinya hilang, tidak ada dalam pada produk tertentu itu udah ada di situ, Pak. Iya, paling pihak keluarganya ngingetin ya, pernah di sini nih gitu kan. Ada di sini. Karena sifatnya gantian kalau Iya. kuburan baru mungkin Arab Saudi juga akan. Iya, habisan tempat ya. Iya. Iya betul. Dan bunker di bawahnya. Iya. Begitu ya. Tapi ada lagi? Ya. Misalnya ada orang meninggal pas jam 4 atau asar, itu afdolnya langsung kubur atau nunggu besok? Iya ya. Semua mayit yang soleh itu pengen buru-buru dikuburin. Semua mayit. Maka disunahkan, disegerakan, nggak perlu lagi nunggu tuh, sampai besok. Tuh. Tapi orang yang nggak soleh malah itu dilama-lamain dia. Gitu. Nah, kita nggak apa-apa di Mekah itu biasa ngubur pada maghrib, masa itu ada, kita aja jarang ya. Jadi nggak harus tunggu sampai besok itu. Nah, tapi biasanya juga ada ilatnya, misalnya mau nunggu masih kerabatnya yang belum hadir datang. Ya. Tapi kalau sudah sampai kesekian jam kelamaan nggak apa-apa. Ya, orang soleh malah segera dong, segera apa? Karena di dalamnya dilihat udah disambut oleh bidadari, ya, udah dapat suasana yang lebih nikmat lagi begitu. Pengen cepat-cepat liqa Allah itu, pengen cepat bertemu dengan Allah gitu kan. Udah selesai di dunia, dapat nikmatnya itu. Ya, saya juga merenung ya. Ada beberapa teman yang Allah ambil umurnya begitu dekatnya gitu, masih muda-muda gitu. Saya kebayang terus, ngebayang aja teman-teman yang meninggal. Akhirnya apa sih hidup ini ya? Cari apa sih? Apa artinya enggak lain kecuali kita persiapin diri kita dah. Ya bekal yang sebaik-baiknya untuk menghadap Allah itu aja. Ya artinya ternyata yang sekarang kita perjuangin begitu, rumah gede kita kagak bawa, mobil cakep kita kagak bawa, rumah istri aja kita kagak bawa. Yang kagak hanya amal soleh doang kan. Nah itu, yang nyangka persiapanlah amal sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya itu aja. Kita nggak tahu barangkali ya dalam waktu dekat kita lagi dari indik-indik kalau malaikat. Ya, tinggal berdoa minta husnul khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Udah azan ya? Taib kita tutup, semoga Allah berikan kita taubatan qablal maut. Ya, pintu taubat sebelum kematian. Ada cinta kepada akhirat, pengen memperbaiki hidupnya, dirinya, ya, ingin menjadi orang yang mulia di hadapan Allah, ya, diampuni segala kesalahan-kesalahan dan lalai-lalainya, diingetin oleh Allah kalau kita lagi lalai, dibimbing, ya, dan kita semuanya saling mengingatkan menuju kebaikan menghadap Allah. Al-hadini wa niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma rzuqna taubatan qabla al-maut wa rahatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma ja'alna min ibadika salihin, min ibadikal muttaqin, min ibadikal mukhlasin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.